warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Proyek Akhir, Manajemen Sistem Basis Data dengan nama Proyek Velosta. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Agus Sabtra Hamzah dengan NIM 2310120018 dan rekan saya Alifa Nur Aziza dengan NIM 2310120002. Dan saya sendiri atas nama Hairul Al-Fatilah dengan NIM 2310120022. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi kami mengambil proyek dengan nama Velosta itu sendiri. Latar belakang dari proyek kami, mengapa kami menamakan dengan nama proyek Velosta, yaitu Velosta itu sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu velos dan juga sta. Di mana velo itu berasal dari kata velox, itu arti dari Latin yang berarti lincah ataupun gesit. Sedangkan sta adalah kependekan dari station ataupun pusat dan juga tempat. Tujuan dari Velosta ini sendiri adalah sebuah marketplace yang dimana kita mendedikasikan untuk memenuhi kebutuhan jual beli pelanggan. Jadi bagaimana kita memudahkan para pembeli untuk mencari sepatu ataupun produk yang dia inginkan sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan dalam website kami. Kemudian ada pun katalog yang dilengkapi dengan foto resolusi tinggi dan juga deskripsi produk yang informatif, sehingga pembeli dapat membuat keputusan dengan lebih percaya diri. Selain itu, ada fitur keranjang belanja dan juga wishlist, sehingga memudahkan untuk para pembeli melihat nih ketika dia pengen check out barang ataupun segala macamnya, dia ngeliat dulu wishlistnya ataupun produk yang dia sukai ataupun produk yang dia udah masukkan di keranjang sebelum dia memutuskan bahwasanya dia benar-benar membeli di website kami. Kemudian adapun keunggulan yang menjadi proyek dari Velosta ini, jadi Velosta ini hadir untuk memberikan solusi dalam marketplace jual beli online ini. Adapun keunggulan yang kami tawarkan yaitu yang pertama, kualitas terbaik tentunya. Jadi kualitas yang kami tawarkan dalam website kami ini, kami akan menyediakan berbagai jenis sepatu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar sekarang untuk anak zaman sekarang ini. Kayak misal contohnya seperti Adidas, Nike, Puma, Vans dan segala macam. Dan itu benar-benar sesuai dengan target pasarnya kita di anak-anak usia sekarang. Kemudian model kekinian yang sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ini adalah targetnya adalah untuk anak-anak muda, untuk kalangan-kalangan FOMO misalnya. Nah, itu yang menjadi target sasaran kami dalam website Proyek Velosta ini. Kemudian adapun pelayanan yang ramah, tentunya kami akan menawarkan ketika orang-orang ingin bertanya terkait lebih dalam terkait website kami ataupun pengen lebih tahu lebih dalam tentang produk kami, itu kami sudah menyertakan kontak person kami, kemudian website kami, dan juga kita sudah menyediakan media sosial lainnya sehingga bisa diakses oleh pengguna untuk berinteraksi langsung kepada kami. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi yang menarik dalam website kami. Jadi kami memberikan kesan yang menarik bagi para pengguna ketika pengguna mengakses website kami ini. Kesan yang diberikan pertama itu adalah bagaimana menyegarkan mata para pengguna ini, sehingga para pengguna tidak bosan ketika mengakses website kami itu tentunya. Baik, selanjutnya mengapa sih harus memilih Velosta sebagai website untuk belanja sepatu? Yang pertama, di sini ada kualitas katalog produk yang dimana menampilkan berbagai sepatu dari merek ternama. Dan itu kami akan menampilkan deskripsinya, warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada fitur keranjang wishlist, keranjang belanja maupun wishlist, yang dimana pembeli itu bisa menambahkan produk-produk apa aja yang ingin dia beli sebelum dia check out. Jadi itu mereka bisa menyukainya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada proses check out yang mudah. Dan website kami ini mendukung pembayaran dari berbagai macam transfer. Di antaranya bisa menggunakan e-wallet, bank digital, kartu kredit dan sebagainya, dan itu terjamin aman. Lalu yang keempat ada tampilan yang dinamis. Website ini menampilkan kesan dengan visualisasi yang menarik. Jadi pembeli itu tidak akan bosan dengan tampilan dari website kami dan akan senang ketika berbelanja di website Velosta ini. Selanjutnya, siapa aja sih yang menjadi target kami pembeli ini? Oke, yang pertama dari usia 15 sampai 30 tahun itu ada sekitar 80%. Lalu lanjut dari usia 30 sampai 45 tahun itu ada sekitar 20%. Nah, memang target kami ini lebih ke arah generasi muda. Kenapa? Karena mereka itu lebih aktif di dalam media sosial. Jadi
minat mereka pun itu tinggi terhadap dunia fashion. Apalagi sekarang kita lihat sendiri kan ya bagaimana tren fashion saat ini. Jadi kami lebih menargetkan ke generasi muda. Cuman generasi tuanya itu juga nggak kami lupakan. Kenapa? Karena tingkat belanja mereka itu juga jauh lebih tinggi, walaupun kadang nggak seaktif generasi muda. Oke, baik, selanjutnya kapan tahap analisis dan juga perancangan proyek kami dari Velosta itu sendiri dimulai. Jadi dimulai dari bagaimana kita merancang database-nya, bagaimana kita finalisasi dengan nama proyeknya sehingga sampai ke tahap akhir itu sendiri. Jadi kami diberikan proyek itu dimulai dari September. Itu kita udah diberikan proyek UAS ini, di mana kita disuruh untuk membangun sebuah website yang berbasis aplikasi dan juga itu terintegrasi dengan database itu sendiri. Nah, di bulan September sampai Oktober kita melakukan tahap analisis. Nah, tahap analisis ini apa sih yang menjadi yang akan kita angkat dalam proyek UAS ini? Dan juga perancangan, tentunya perancangan database-nya dengan konsep IRD-nya. Di assessment 1, di assessment 2 itu kita udah menggambarkan gimana relasi antar table-nya, itu kita udah gambarkan di sana. Dan juga di bulan berikutnya, di bulan Oktober sampai Desember itu adalah tahap pengerjaan database-nya dengan tahap finalisasi untuk menyambungkan relasi antar table-nya. Jadi di bulan ini adalah tahap bagaimana website kami ini benar-benar udah jadi dan bisa dijalankan, dan juga kita pastikan insya Allah kita akan mau publishkan ke pengguna yang lainnya, sehingga project Velosta ini bukan hanya sekedar project tapi nanti akan dikenal seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya di mana sih kita bisa mengakses Velosta itu? Nah, kita merencanakan Velosta ini nantinya akan diakses melalui internet. Jadi itu akan memungkinkan pengguna dari berbagai macam lokasi untuk menggunakannya dengan lebih mudah dan memberikan kemudahan berbelanja melalui online di website Velosta, sehingga pengguna dapat berbelanja tanpa langsung datang ke lokasi. Kemudian, bagaimana langkah perancangan kami dalam membuat website ini? Yang pertama, proyek UAS Velosta ini dimulai dengan perancangan database. Kita membuat database dengan menyusun tabel user, produk, order, review, dan payments. Kemudian setelah itu kami membuat relasi antar tabel sehingga memungkinkan penyesuaian data lebih baik. Setelah semuanya terrelasi, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah membuat desain yang menarik dan mendukung pengalaman pengguna dan juga pembangunan back-end untuk mendukung pengelolaan database. Dan langkah yang terakhir adalah pengujian query untuk menghasilkan sebuah data dan memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami dari Project Velosta, yang dimana kita udah menjelaskan apa yang melatar belakangi Project Velosta ini, kemudian bagaimana tahap perancangannya sampai tahap finalisasinya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan video dari bagaimana kita udah menjelaskan terkait latar belakang dari Project Velosta, kemudian siapa aja yang menjadi targetnya, sampai ke tahap perancangan dari bulan ke bulan, dan sampai di titik ini kita akan menjelaskan untuk terkait database-nya itu sendiri dan juga konsep IRD-nya dan juga relasi antar table pada Project Velosta ini. Nah, adapun desain database itu pada Project Velosta ini terdiri antara 6 table, di mana yang pertama adalah table product. Gunanya dari table product ini bagaimana dia menyimpan data tentang produk sepatu yang akan dijual, termasuk ID produk, kemudian nama produk, ID kategori, harga, stok, foto produk, dan juga deskripsi produk. Kemudian table pengguna, yaitu menyimpan pengguna yang dapat berupa pembeli ataupun penjual, meliputi dari ID pengguna, nama, email, password, alamat lengkap, nomor telepon, nama provinsi, nama distrik, foto profil, dan juga level pengguna itu sendiri. Kemudian adapun tabel penjualan dari proyek kami, yaitu mencatat data terkait penjualan sepatu seperti ID penjualan, kemudian ID produk, kemudian nama penjual, harga, berat, subharga, subberat, dan lain sebagainya. Kemudian adapun tabel pemesanan pada proyek kami, yaitu menyimpan ataupun merecord data transaksi pembelian sepatu, termasuk ID penjualan, kemudian nomor transaksi, ID pembeli, tanggal pembelian, total pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian di tabel kelima yaitu ada tabel kategori, yaitu bagaimana menyimpan kategori produk sepatu dengan informasi ID kategori dan juga nama kategori dari tabel sebelumnya.
Kemudian yang terakhir adalah tabel pembayaran. Bagaimana mencatat informasi terkait pembayaran termasuk ID pembayaran, ID penjualan terkait, nama pembayar, tanggal transfer, bukti pembayaran dan juga tanggal pembayaran. Dan ini akan saling terrelasi antar satu tabel dengan tabel yang lainnya yang dimana kita susun dengan konsep IRD yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi untuk ERD ini yang pertama ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini adalah entitas utama yang berisi data setiap pengguna platform marketplace. Data ini mencakup informasi pribadi, kontak, dan peran pengguna. Tabel ini sangat penting karena semua aktivitas pada marketplace bermula dari pengguna yang terdaftar. Jadi file tabelnya meliputi ID yang merupakan primary key untuk mengidentifikasi setiap pengguna secara unik. Kemudian ada nama untuk menyimpan nama lengkap pengguna, ada email, password, alamat, telepon, nama provinsi dan nama distrik, lokasi geografis pengguna. Kemudian ada foto profil untuk lokasi foto profil pengguna, dan terakhir ada level untuk menentukan peran pengguna seperti pelanggan, admin atau lainnya. Dan kemudian selain itu ada tabel kategori. Tabel kategori ini digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Hal ini mempermudah pengguna untuk mencari produk sesuai kebutuhan mereka. File tabelnya ada ID kategori yang merupakan primary key yang mengidentifikasi kategori secara unik dan juga nama kategori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel produk. Tabel produk di sini berfungsi untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan terkait barang yang dijual di marketplace. Dengan adanya tabel ini, pengguna dapat memahami detail produk sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Field tabel produk sendiri itu ada ID produk, yang dimana ID produk sendiri itu adalah primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap produk secara unik dalam sistem. Setiap produk yang ada di marketplace tadi akan memiliki ID produk yang berbeda sehingga dapat dibedakan dengan mudah. Lalu selanjutnya ada ID kategori. ID kategori ini adalah sebagai foreign key yang menghubungkan antara tabel produk dengan tabel kategori. Setiap produk akan masuk ke dalam kategori tertentu, misalnya Nike, Adidas, dan sebagainya. Lalu lanjut ada nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, foto produk, dan terakhir ada deskripsi produk. Lalu lanjut lagi ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna. Setiap pemesanan mencatat rincian terkait pembayaran dan pengiriman barang. Field tabel pemesanan diantaranya yang pertama ada ID penjualan. Ini tuh sebagai foreign key yang menghubungkan tabel pemesanan dengan tabel penjualan. Setiap pemesanan nanti akan memiliki satu transaksi penjualan yang terkait yang mencatat detail transaksi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada no transaksi, yang dimana ini nomor transaksi yang unik. Ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi secara spesifik sehingga bisa melacak status dan rincian transaksi dengan mudah. Lalu ada ID, yaitu sebagai foreign key yang merujuk kepada pengguna yang melakukan pemesanan. Tanggal beli, di mana tanggal pemesanan itu dilakukan. Total beli, itu berarti total harga pemesanan keseluruhan. Alamat pengiriman, yaitu kemana barang tersebut akan dikirimkan. Metode pengirimannya. Terus ada metode pengiriman, yang dimana pengguna dapat memilih metode pengiriman secara JNE atau TKI. Lalu ada total berat produk. Lalu ada rincian kota, provinsi, dan ekspedisi. Lalu ada biaya ongkir, status beli, dan waktu pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke baik, saya ingin melanjutkan yaitu pada tabel kelima, yaitu ada tabel penjualan, di mana tabel penjualan ini untuk mencatat detail setiap produk yang dijual dalam satu transaksi. Hal ini penting untuk mengetahui produk apa saja yang akan dibeli oleh si pengguna ini dalam satu pesanan tersebut. Adapun field table dalam tabel penjualan ini meliputi yang pertama ada ID penjualan yang merupakan primary key untuk identifikasi untuk menghubungkan ke tabel pemesanan. Kemudian ID produk yaitu sebagai foreign key yang merujuk kepada tabel produk. Kemudian adapun nama yaitu nama produk yang akan dijual. Kemudian adapun harga yaitu harga satuan produk. Kemudian berat yaitu berat pada produk tersebut. Kemudian sub berat ada berat total produk dalam jumlah tertentu.
Kemudian adapun subharga yaitu harga total untuk produk tertentu. Misalnya jumlah dikali dengan harga satuan misalnya. Kemudian jumlah itu adalah jumlah produk yang akan dibeli. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini berisi informasi mengenai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Data ini sangat penting untuk memverifikasi apakah pembayaran untuk pesanan tertentu telah dilakukan atau belum. Kemudian adapun field pada tabel pembayaran ini meliputi yang pertama ID pembayaran, berperan sebagai primary key untuk identifikasi pembayaran. Kemudian adapun ID penjualan yaitu foreign key yang menghubungkan dengan tabel pemesanan sebelumnya. Kemudian adapun nama yaitu nama pengirim pembayaran. Kemudian ada tanggal transfer yaitu tanggal pembayaran dilakukan. Kemudian adalah tanggal yaitu waktu pembayaran diterima atau diverifikasi. Kemudian ada bukti yaitu lokasi file bukti transfer dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang relasi apa saja yang terjadi dalam database ini. Yang pertama itu ada relasi antara tabel produk dengan tabel kategori, yang dimana relasi mereka adalah one to many. Di sini maksudnya apa? Satu kategori atau ID kategori itu bisa memiliki banyak produk yang termasuk dalam kategori tersebut. Lalu kolom ID kategori di tabel produk menjadi foreign key yang menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori. Ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori tertentu. Lalu selanjutnya ada tabel penjualan dengan tabel produk. Relasinya adalah one to many. Karena setiap produk atau ID produk dapat muncul dalam beberapa transaksi penjualan. Misalnya sebuah produk seperti sepatu Nike bisa dijual berkali-kali dalam berbagai transaksi. Lalu ada kolom ID produk di tabel penjualan berfungsi sebagai foreign key yang merujuk ke kolom ID produk di tabel produk. Ini menghubungkan penjualan dengan produk yang terjual. Lalu yang ketiga ada tabel pemesanan dengan tabel pengguna. Relasinya adalah one to many. Artinya satu pengguna atau ID bisa melakukan banyak pemesanan. Misalnya seorang pelanggan bisa melakukan pemesanan produk sepatu beberapa kali. Kolom ID di tabel pemesanan juga menjadi foreign key yang merujuk ke kolom ID tabel pengguna untuk mengidentifikasi siapa pengguna yang membuat pemesanan. Lalu yang keempat ada tabel pembayaran dengan tabel penjualan. Relasinya adalah one to one atau bisa juga one to many, tergantung pada logika bisnisnya. Yang dimana maksudnya satu transaksi penjualan biasanya memiliki pembayaran yang terkait. Setiap penjualan biasanya diikuti oleh satu pembayaran untuk transaksi tersebut. Kolom ID penjualan di tabel pembayaran menjadi foreign key yang merujuk ke ID penjualan di tabel penjualan. Pada beberapa kasus, hubungan ini bisa berubah menjadi one to many jika satu transaksi penjualan dipecah menjadi beberapa pembayaran, misalnya untuk cicilan. Lalu yang kelima ada tabel penjualan dengan tabel pemesanan. Relasinya adalah one to one. Kenapa? Karena setiap transaksi penjualan atau ID penjualan terkait dengan satu pemesanan yang menjadi dasar dari transaksi tersebut. Misalnya ketika pemesanan produk dibuat, kemudian diubah menjadi transaksi penjualan. Kolom ID penjualan di tabel pemesanan menjadi foreign key yang merujuk ke kolom ID penjualan di tabel penjualan. Itu dia dari penjelasan saya tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana struktur database dalam PHP Mengenai Admin. Nah, di sini ada 6 tabel, yaitu ada tabel kategori, kemudian ada tabel pembayaran, kemudian ada tabel pemesanan, tabel pengguna, tabel penjualan, dan juga tabel produk. Nah, di tabel kategori itu ada ID kategori dan juga nama kategori. Kemudian itu ada ID pembayaran, kemudian ada ID penjualan, kemudian ada nama, kemudian ada tanggal transfer, tanggal, dan juga bukti. Kemudian di sana itu ada ID penjualan, kemudian nomor transaksi, ID-nya, tanggal belinya, total belinya, kemudian alamat pengirimannya, kemudian metode total beratnya, kotanya, provinsinya, ekspedisinya, dan lain sebagainya, sampai di waktunya. Kemudian di tabel pengguna, nah ini adalah record beberapa pengguna yang kami coba dalam database kita. Itu ada nama, email, kemudian password, kemudian ada
telepon, nama provinsi, nama distrik, dan lain sebagainya. Kemudian di tabel penjualan itu ada ID penjualan, ID produk, nama, harga, berat, subberat, pembentuk harga, dan juga jumlahnya. Jadi ini adalah kurang lebih recordnya yang masih kita tahap untuk ngetes database-nya apakah terkoneksi, Kemudian terakhir itu adalah tabel produk, di mana ini adalah record dari tabel produk. Oke, baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan pengujian query untuk membuktikan relasi antar tabel. Dimulai kami akan membuka nama database kita, DC XMPP MySQL min MySQL.x show databases. Nah, nama database kita yaitu adalah Velosta. Kita akan memilih nama database Velosta. Kemudian untuk melihat tabel apa aja yang terdapat dalam database Velosta ini, dengan kode show tables untuk melihat semua tabel yang terdapat pada database Velosta ini. Nah, ada 6 tabel, yaitu ada tabel kategori, tabel pembayaran, tabel pemesanan, kemudian tabel pengguna, tabel penjualan, dan juga tabel produk. Kemudian kita akan melakukan ngelihat record dari setiap tabel yang ada. Kita mulai dulu dari tabel pengguna, yaitu select bintang from pengguna untuk melihat record dari pengguna dalam database Velosta ini. Nah, ini adalah record data-datanya untuk tabel pengguna itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada tabel produk. Sama halnya, yaitu untuk melihat semua record table pada produk, itu kita akan melakukan select bintang from product. Oke. Jadi ini dimana field-fieldnya terdiri dari ID produk, ID kategori, nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan untuk melihat semua record dari table produk. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hairan. Oke, selanjutnya kita akan melihat record atau isi tabel dari tabel pemesanan. Di sini saya akan mengetiknya, yaitu select bintang from, terus tulis nama tabelnya, yaitu tabel pemesanan, dan kita klik enter. Nah, ini dia dari isi tabel pemesanan. Ada ID penjualan, not transaksi, ID, tanggal beli, dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat isi dari tabel pembayaran. Langsung aja kita tulis kodenya, yaitu select bintang from tabel pembayaran. Lalu klik enter. Nah, ini dia isi dari tabel pembayaran yang ada ID pembayaran, nama, tanggal transfer, tanggal pembelian, dan fee pembayarannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk tabel kategori, di sini kita menulis select bintang from kategori. Bentar. Nah, di sini ada ID kategori sama dengan kategori. Selanjutnya untuk mengecek tabel penjualan, select bintang from penjualan, kemudian enter.
Nah, di sini ada ID penjualan, ID produk, nama, harga, dan juga berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelas saya. Oke, baik. Selanjutnya itu tadi kita menampilkan semua isi record dari setiap field dalam table, mulai dari table pengguna, kemudian table produk, kemudian ada table pemesanan, kemudian ada table pembayaran, dan juga table kategori, serta table penjualan terakhir. Oke, baik, di sini kita akan melakukan pengujian query untuk membuktikan relasi antar table. Dimulai, query yang pertama, bagaimana menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita akan menampilkan yaitu Nike ataupun Adidas saja. Jadi untuk kodenya adalah, jadi select nama produk, kemudian harga produk, kemudian stok produk, dan juga nama kategori. Kemudian from produk dari table produk itu sendiri. Kemudian join untuk tabel kategori, yaitu untuk memanggil ID kategori. Kemudian di mana nama kategori yaitu adalah Nike dan juga Adidas. Kita akan order by untuk nama produknya. Nah, ini adalah record untuk query yang pertama untuk membuktikan relasi antar table, yaitu di mana kita menampilkan nama produk, kemudian harga produk, kemudian stok produk, dan juga nama kategori. Selanjutnya itu kita akan menampilkan data produk yang dibeli dalam setiap transaksi berdasarkan ID transaksi, di mana kita mengambil dari table penjualan, dan kita akan melakukan join di table pemesanan dan juga table produk, dan kita akan melakukan nge-record tanggal belinya secara descending. Nah, untuk kodenya adalah select nomor transaksi, nama produk, harga produk, jumlah, kemudian subharga. Enter. Kemudian from penjualan. Ini from penjualan. Enter. Kemudian join pemesanan dari penjualan, enter. Kemudian join di tabel produk dengan memanggil ID produknya, di enter. Kemudian order by, yaitu tanggal belinya secara descending. Nah, dan ini adalah recordnya. Ini adalah recordnya untuk query kedua, yaitu untuk menampilkan nomor transaksinya, kemudian nama produknya, kemudian harga produknya, kemudian ada pun jumlahnya, serta subharga yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk menampilkan informasi tentang pembeli dan produk yang mereka beli dalam transaksi tertentu, itu query-nya pertama ada select titik nama S, nama pembeli, dan transaksi, kemudian nama produk, jadi jumlah, jadi subharga, from pemesanan, pada pemesanan, kemudian join pengguna, view on table ID dari user ID. Kemudian join penjualan,
On tabel ID penjualan, ada ID penjualan. Kemudian join produk, on ID produk, dengan ID produk, dan kita order by tanggal beli. Kemudian di enter. Nah, di sini hasilnya adalah nomor pembeli, nomor transaksi, nama produk, jumlah, dan juga subharga. Kemudian untuk menampilkan produk yang dijual, jumlah pemesanan, dan total harga produk yang terjual, query-nya adalah select nama produk, as nama produk, count, ID penjualan, as jumlah pemesanan, sum, total beli, as total harga. Sama from produk, kemudian join penjualan, on ID produk, dengan ID produk, kemudian join pemesanan, on ID penjualan, kemudian PO ID penjualan. Kemudian kita group by PR ID produk. Maka yang dihasilkan adalah tabel produk, jumlah pemesanan, dan juga total harga. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba relasi untuk menampilkan total pembayaran dan metode pengiriman yang digunakan untuk setiap pemesanan. Query-nya select PO titik no transaksi as no garis bawah transaksi, koma PO titik total beli as total garis bawah pembayaran, koma PO titik metode pengiriman as metode garis bawah pengiriman from pemesanan PO. Titik koma. Nah, ini dia akan tampil nomor transaksinya, total pembayarannya, dan metode pengirimannya menggunakan JNI atau Tiki. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan semua tabel dan menampilkan data terkait nama pengguna, produk yang dibeli, kategori produk, jumlah pemesanan, serta total pembayaran untuk setiap transaksi. Query-nya select P titik nama as nama garis bawah pengguna, PR titik nama produk as nama garis bawah produk,
koma, cut, titik, nama kategori, as, kategori, garis bawah produk, koma, own, buka kurung, PO, titik ID penjualan, tutup kurung, as, jumlah pemesanan, sum, PO, titik total beli, tutup kurung, as, total garis bawah pembayaran. Lalu PO titik no transaksi, as no garis bawah transaksi, lalu PY titik tanggal transfer alias tanggal garis bawah transfer. Lalu lanjut lagi PO titik metode pengiriman, as metode garis bawah pengiriman, from pengguna, P join pemesanan, PO on P titik ID sama dengan join PO titik ID join penjualan PN on PO titik ID penjualan sama dengan PN titik ID penjualan join produk PR on PN titik ID produk sama dengan PR titik ID produk join kategori cut on PR titik ID kategori sama dengan cut titik ID kategori join pembayaran PY on PN titik ID penjualan sama dengan PY titik ID penjualan lalu grup by PID P titik ID PR titik ID produk koma PO titik ID penjualan lalu kita melakukan order by PO titik no transaksi titik koma dan kita enter dan inilah dia akan tampil nama pengguna, nama produk, kategori produk, jumlah pemesanan, total pembayaran, no transaksi, tanggal transfer, dan metode pengirimannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk query terakhir yaitu bagaimana menampilkan jumlah pembayaran berdasarkan pengguna dan juga kategori produk serta pengelompokan berdasarkan tanggal transaksinya. Query-nya yaitu kita akan select kemudian namanya di tabel user kita mengganti nama pengguna, koma, kemudian di sini kita kategorikan dulu cut titik nama kategori as mengganti nama tabelnya dengan kategori produk, koma, kemudian
kita akan sum PO titik total beli as jumlah pembayaran. Enter. Kemudian date PO titik tanggal beli as tanggal transaksinya. Kemudian dari tabel pengguna, kemudian kita akan melakukan join di tabel pemesanan. Kemudian kita akan melakukan join di tabel penjualan, yaitu dengan PN on PO titik ID penjualan sama dengan PN ID penjualan. Kemudian kita akan melakukan join di tabel produk. Join di tabel produk dengan PR on PN titik ID produk sama dengan PR titik ID produk. Kemudian kita akan melakukan join di tabel kategori. Itu join kategori cut on PR titik ID kategori sama dengan cut ID kategori. Enter. Kemudian terakhir kita akan melakukan join di tabel pembayaran dengan PY on PN titik ID penjualan sama dengan PY titik ID penjualan. Kemudian kita akan grup bykan, yaitu grup by PY titik ID, kemudian kategorinya, kemudian tanggal transaksinya. Kemudian kita akan melakukan order by tanggal transaksinya secara descending. Oke, dan ini adalah record dari query yang kita udah jalankan, yaitu ada nama pengguna, kemudian ada kategori produk, ada jumlah pembayaran, dan juga tanggal transaksi. Oke, baik, mungkin itu saja pengujian query dari database kami, dari database Velosta. Ada 7 pengujian query untuk membuktikan bahwasannya relasi antar tabel itu berjalan. Baik, cukup sekian dari presentasi kami terkait database dari Project Velosta. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.